Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Zizki Irwandi Saputri dan bersama rekan kelompok saya ada Egi Kaana Milansa Puspita, Maura Wiladi Sakina, dan Elang Amanullah Krisamudra. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Aziz selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang hadir untuk menonton video presentasi YouTube kami pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kelompok kami yang berjudul artikel opini dan resensi. Baik, pada penjelasan di slide ini membahas mengenai artikel opini. Saya akan menjelaskan saja menurut pemahaman saya secara singkat. Artikel opini itu adalah karya tulis atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Sedangkan opini di sini itu merupakan pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang terkait sebuah masalah yang sedang hangat diperbincangkan atau yang sedang booming dibicarakan pada halnya. Selain berupa pendapat, opini juga memuat gagasan yang dikemukakan dalam bentuk lisan maupun tulis. Opini dalam bentuk lisan, contohnya seperti bahasan masalah dalam sebuah obrolan, dan opini dalam bentuk tulis, contohnya itu seperti pembahasan kali ini, yaitu artikel opini. Lalu teman-teman, jadi apa sih artikel opini itu? Jadi, artikel opini itu adalah pendapat, gagasan, atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap sebuah objek, lalu dijabarkan dalam bentuk uraian agak panjang yang bernama artikel, di mana hal tersebut bersifat bebas, rasional, dan objektif, yang disertai argumentasi berdasarkan fakta didukung oleh format yang berlogika logis dan juga benar. Boleh? Lanjut slide. Ciri-ciri artikel opini ini ada 4. Yang pertama, ada pendeskripsian secara subjektivitas, seperti menjelaskan gambaran mengenai suatu objek yang dilihat, dipahami, dan dialami oleh si penulis ini. Yang kedua, memuat fakta dan data, yaitu sebagai cara memperkuat subjektivitas. Yang ketiga, memuat kata yang bersifat atau sulit diukur seperti banyak, sebagian besar, bagus, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Dan yang keempat, terakhir ini, ia memuat pengandaian yang menggunakan kata menurut saya rasa, sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, seharusnya, dan lainnya. Lanjut. Lalu di sini ada struktur artikel opini. Yang pertama, diawali dengan pertanyaan pendapat, mengemukakan pandangan terkait masalah yang dibahas secara lugas sehingga pembaca atau pendengar mengetahui tendensi pembuat opini. Yang kedua, dilanjutkan dengan argumentasi. Pernyataan argumentasi harus diperkuat dengan bukti yang aktual sehingga dapat dipercayai dan disetujui pendengar atau pembaca. Lalu yang terakhir, ada diakhiri dengan penegasan pernyataan di awal. Penegasan memberikan pandangan bahwa yang disampaikan pembuat opini adalah benar dan bersifat tugas. Lalu di sini juga masih ada struktur artikel opini. Yang pertama ada judul. Judul dibuat dengan bahasa yang menarik, berdaya pikat, dan mengunggah pembaca agar mau membaca. Yang kedua ada alinea pembahasan. Alinea pembahasan dapat diisi dengan pendapat, pikiran, pendirian, atau pandangan penulis terhadap masalah yang sedang ramai dibicarakan orang, dengan disertai data dan fakta ilmiah juga dilengkapi manfaat gagasan dan solusi yang ditawarkan. Yang ketiga ada alinea pembuka, berisi sesuatu yang dapat menentukan pembaca melanjutkan bacaan atau berhenti. Oleh karena itu, pertama harus menggoda. Gunakan kalimat pembuka yang berdaya pikat tinggi. Bagian ini bagaikan etalase dan bisa menentukan pembaca mau masuk atau tidak ke tokoh tersebut. Yang keempat, alinea penutup. Berisi simpulan untuk mengingatkan gagasan awal pembuka dan berilah kesan yang baik sebelum pembaca meninggalkan tulisan dengan memberinya suatu sensasi puncak pada saat membaca.
Bahasa dalam artikel opini ini ada 5. Yang pertama bahasa populer. Jadi, bahasa populer itu bahasa yang diketahui secara umum dan mengindonesiakan istilah asing. Yang kedua ada komunikatif. Komunikatif itu bahasanya mudah dipahami, tidak bertele-tele, langsung pada intinya, dan pesan tersampaikan dengan baik. Ketiga, mencitra rasakan kalimat, seperti panjang pendeknya kalimat, variasi kalimat, penggunaan idiomatik atau kata lain, penggunaan kata untuk menghasilkan makna yang berbeda, dan ada juga gaya bahasa. Yang keempat, ada bahasa yang efektif. Itu mencakup kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Dan yang terakhir, ada patuh dan taat pada EYD edisi 5 dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana ada penggunaan huruf dan tanda baca, penulisan kata dan imbuhan, kebukuan kata, dan pemilihan diksi. Boleh lanjut slide selanjutnya. Baik, di sini ada resensi. Secara etimologi, resensi berasal dari kata bahasa Belanda, resensie, dan bahasa Latin recensio, yang mempunyai arti mengulas kembali ataupun melihat kembali. Sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah review. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi berarti sebagai pertimbangan atau pembicaraan dan juga ulasan mengenai buku. Selanjutnya yaitu ada tujuan resensi. Yang pertama, membantu pembaca memahami gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memahami kelebihan dan kelemahan pada karya yang diresensi. Yang ketiga, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Yang keempat, menguji kualitas karya, lalu membandingkannya terhadap karya lainnya. Slide selanjutnya. Yang kelima yaitu memberi masukan kepada pembuat karya berbentuk kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca guna mendiskusikan karya yang diresensi. Yang ketujuh, memberikan pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada pembaca mengenai karya yang diresensi. Selanjutnya ada unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi sendiri ada 4. Yang pertama yaitu judul resensi. Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah resensi adalah judul yang menarik dan jiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur penting dalam sebuah resensi. Yang kedua ada menyusun data buku, yaitu mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga buku. Yang ketiga ada isi resensi buku. Unsur resensi yang ketiga adalah isi. Tentu harusnya menulis isi resensi buku atau film yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Unsur resensi yang keempat adalah penutup resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Terus ada jenis-jenis resensi. Resensi informatif. Resensi yang menyampaikan isi dari resensi tersebut secara singkat dan umum dari kesemua isi buku. Yang kedua ada resensi deskriptif, resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Terus yang ketiga ada resensi kritis. Resensi yang berupa ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan. Isi dari resensi biasanya secara kritis dan objektif saat menilai isi buku. Terus ada struktur teks resensi.
Pertama ada identitas, yaitu meliputi judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran dari sebuah buku. Bagian ini tidak dinyatakan sebagai langsung, seperti yang nampak pada teks ulasan film dan juga lagu. Terus yang kedua ada orientasi. Bagian ini biasanya letaknya di paragraf pertama, yaitu penjelasan mengenai kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah diperoleh dari buku yang diresensi. Terus struktur teks resensi. Pertama ada sinopsis, berbentuk ringkasan yang menggambarkan sebuah pemahaman penulis terhadap isi novel. Kedua ada analisis, berbentuk paparan mengenai keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Terus yang terakhir, evaluasi, berbentuk paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Manfaat dari resensi. Pertama, ada bahan pertimbangan. Kedua, ada nilai ekonomis. Tiga, ada sarana promosi buku. Dan terakhir, keempat, ada pengembangan kreativitas. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh diajukan di grup mata kuliah Bahasa Indonesia kita yang dimana sesi tanya jawabnya akan dijawab pada kelompok kami di grup tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.